Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan yang sekarang saya akan melanjutkan tentang menjelaskan tanda baca pada EYD. Itu kita akan membahas tentang tanda tanya sampai nanti tanda apostrof ya. Oke. Fungsi dari tanda tanya itu apa? Yang pertama sudah kita pahami bersama bahwa tanda tanya itu digunakan untuk kalimat interrogatif ya, atau kalimat tanya. Tapi yang perlu diperhatikan di sini bahwa mungkin saja ada tanda tanya yang menandakan sebuah keraguan seperti ini. Jadi tanda tanyanya ada dalam kurung. Nah, seperti ini. Seperti ini, EP was built in 1980 misalkan. Nah, ini menandakan bahwa ini mempertanyakan, bukan berupa kalimat keraguan ya. Mempertanyakannya itu apakah benar IP itu dibangun 1980 atau apakah benar Zainuddin itu tampan. Nah, kalau ada tanda tanya yang pakai dalam kurung seperti ini menandakan bukan kata tanya tapi sebuah keraguan ya. Itu mungkin perbedaannya seperti itu. Yang selanjutnya tanda seru. Kalau tanda seru itu ya, sudah jelas ya, untuk kalimat perintah atau berupa seruan atau apalah seperti itu. Selanjutnya elipsis. Nah, elipsis itu tanda titik-titik 3. Jadi kalau Anda sering lihat di teks atau tulisan yang ada tanda titik 3, ini menandakan bahwa dia menulis sesuatu atau mengutip kalimat atau paragraf tertentu tapi tidak utuh gitu ya. Seperti contoh misalkan ada kalimat bahasa Inggris versi aslinya seperti ini komplitnya ya, tetapi ketika saya ingin mengutip sebagian dari awal sampai ini tapi tidak semua gitu. Nah, misalkan yang ingin saya kutip tuh bagian sini, yang dihilangkan yang ini karena menurut saya nggak penting. Nah, maka di akhirnya itu ada titik 3 seperti ini ya. Begitupun ketika di awal misalkan yang mau saya kutip dari sebelah sini sampai misalkan sini. Nah, berarti kalimat di awal tersebut kata-katanya ada yang tidak saya kutip. Berarti pakai titik 3 ya. Tidak boleh melebihi dari titik 3. Nah, kalau mengutipnya yang dihilangkannya itu yang di awal, misalkan yang ini nih ya, maka titik 3-nya diakhiri dengan koma. Tapi kalau yang dihilangkannya kalimat yang di akhir, maka titik 3-nya diakhiri dengan titik. Jadi titiknya ada 4. Itu seperti itu. Secara aturan titik 3 ya, tidak ada yang misalkan seperti ini. Ada tulisan seperti ini, enggak seperti ini. Bakunya enggak bisa seperti ini ya. Tapi kenyataannya banyak yang menggunakan lebih dari titik 3 atau 4 seperti itu. Selanjutnya quotation mark ya, intinya tanda kutip ya. Tanda kutip itu selain untuk digunakan untuk mengutip sesuatu, tapi ketika Anda menuliskan sebuah judul ya, judul mau itu judul sinetron, buku, sajak atau lagu, dalam sebuah kalimat kata tersebut, judul tersebut harus pakai tanda petik seperti ini. Misalkan ini bahasa Inggrisnya nih. Lagu favorit saya adalah Bohemian Rhapsody misalkan. Ini. Nah, ketika dikonversi ke dalam bahasa Indonesia ya harus pakai tanda petik seperti ini ya. Nah, ini tanda petik. Itu mungkin bedanya ya, seperti itu. Selanjutnya petik tunggal atau petik yang satu ya, single quotation mark. Jadi itu menandakan kita mengutip yang kutipan dalam kutipan gitu ya. Intinya seperti ini. Seperti saya mengutip apa itu pengertian terjemahan. Nah, saya mengutipnya itu di dalam buku Sugiono. Nah, ini Sugiono itu mengutipnya siapa? Mengutipnya Sinyumak. Maka saya menyebutkan
ini kutipannya Shinima dalam buku Sugiono, seperti itu ya. Atau petik tunggal itu digunakan untuk kurang lebih fungsinya sama seperti dalam kurung ya, intinya seperti itu. Jadi nah ini fungsi, jadi untuk memperjelas apa itu retina. Retina adalah dinding mata bagian dalam. Atau apa itu noken. Noken adalah tas khas Papua. Jadi fungsinya kurang lebih seperti dalam kurung atau seperti tanda strip yang seperti ini ya. Jadi Anda pilih silahkan mau yang mana. Mau pakai dalam kurung, tanda petik 1, atau tanda strip 2 yang seperti itu ya. Intinya kurang lebih seperti itu. Oke, next. Petik tunggal. Nah, bracket atau dalam kurung. Dalam kurung itu tadi mirip sama fungsinya seperti petik tunggal lah ya, untuk memberikan keterangan. Seperti negara Indonesia memiliki 2 musim. 2 musimnya itu apa? Apakah musim rambutan, musim durian, atau musim apa? Nah, ternyata maksudnya di sini biar memperjelas musim kemarau dan hujan. Nah, seperti itu maksudnya. Selanjutnya slash atau garis miring. Garis miring itu ya Anda sering lihat mungkin ya di nomor surat. Kenapa? Memang aturannya seperti itu. Nomor 7 misalkan nggak pakai strip, nah, tapi seperti ini yang benarnya ya. Selanjutnya untuk menyatakan tahun yang terbagi. Jadi kalau tahun ajaran, misalkan tahun ajaran 2024 2025. Nah, ini. Jadi bukan menandakan satu tahun ajaran itu terbagi antara tahun 2024 sama 2025 gitu. Bukan pakai strip ya, tapi kalau strip itu menandakan sampai berarti. Nah, yang benarnya itu pakai garis miring. Atau garis miring itu untuk pengganti kata dan atau dan setiap mahasiswa dan mahasiswi kirim lewat email dan WA. Nah, itu maksudnya. Atau untuk mengganti kata per. Nah, misalkan untuk pembagian harga minyak $7.000 per dolar, misalkan per barel. Nah, ini kalimatnya boleh seperti ini ya, ditulis per barel, atau mau pilihannya pakai garis miring seperti itu. Selanjutnya apostrof. Ya, apostrof itu kepemilikan kalau dalam bahasa Inggris itu. Tapi kalau dalam bahasa Indonesia fungsinya untuk menyatakan singkatan, misalkan akan itu boleh disingkat jadi kan. Nah, seperti itu. Tapi pakai tanda petik 1 di sini, pakai apostrof ya di sini. Tapi ini sebenarnya digunakan dalam yang tidak standar gitu. Yang jadi sebenarnya dalam penulisan jarang digunakan, intinya seperti itu ya. Baik, sekian dari saya tentang punctuation, lanjutannya dari yang kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.